Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sehat bagi kita semua. Mahasiswa sekalian, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita pada malam hari ini. Yang mana malam hari ini mungkin pertemuan kita yang terakhir ya. Karena kita mulai tanggal 6 nanti akan melaksanakan ujian akhir semester ya. Jadi ini adalah materi presentasi mahasiswa karena ada beberapa kelompok yang minggu lalu telah saya bagikan sebenarnya tetapi tertunda karena belum siap ya. Saya harapkan pada malam hari ini lebih siap lagi dalam presentasinya ya. Untuk itu marilah kita mulai presentasi pada malam ini yaitu dengan kelompok Rafli, Devi, Juliseli, dan Devi Yuvita ya. Untuk itu saya share screen ya, materi kelompoknya. Silakan nanti dibaca ya. Silakan siapa ini yang menjadi juru bicaranya? Devi, Rafli atau siapa? Saya, Pak. Oke, silakan. Silakan perkenalkan kelompoknya dulu. Baik, selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil PPT kami yang telah kami kerjakan. Pertama-tama sebelum kami memulai presentasi, kami perkenalkan diri dulu. Saya sebagai moderator, Devi, dan teman saya yang membaca ada Rafli Wiranata, Devi Priscilla, dan Kak Juli. Sebelum kami memulai, kami mohon maaf jika ada kesalahan nantinya dalam presentasi kami. Ya. Kita mulai saja. Yang pertama dibacakan oleh Kak Devi Priscilla. Selamat malam semuanya. Pengertian manajemen strategi. Manajemen strategis adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan lintas fungsional yang dapat memungkinkan suatu perusahaan mencapai sasarannya. Manajemen strategis adalah proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan, dan perencanaan untuk mencapai sasaran tersebut, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen strategis mengkombinasikan aktivitas-aktivitas dari berbagai bagian fungsional suatu bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Next. Baik, terima kasih pada kelompok 1 yang telah mempresentasikan makalahnya ya dalam bentuk PowerPoint. Untuk itu saya buka sesi tanya jawab, dibatasi 3 orang ya. Silakan yang ingin bertanya kepada kelompok 1. Siapa? Silakan. Ari, Pak. Ari, silakan. Ari Prianto. Silakan, apa pertanyaannya Ari? Yang jelas suaranya. Silakan, Ari, kalau mau bertanya. Apa pertanyaannya? Salah satu contoh dari analisis SWOT. Ulangi.
Salah satu contoh dari analisis SWOT tadi, Pak. Oh, salah satu contoh analisa SWOT. Gimana, apa kelompok Rafli sudah bisa dipahami pertanyaan Ari? Siapa yang mau? Pertanyaannya tadi salah satu contoh dari analisis SWOT ya Pak. Iya. Silakan. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Ari, yaitu pertanyaannya salah satu contoh dari analisis SWOT. Itu ada salah satu contoh dari analisis SWOT adalah yang itu ya ada kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Mungkin itu aja Pak. Ada berbagai 4 macam contoh dari analisis SWOT. Kira-kira gimana Ari jawabannya? Oke, Pak. Oke. Baik, ada yang lain lagi yang mau bertanya? Saya, Pak. Siapa? Roma. Iya, Pak. Silakan Roma. Faktor-faktor apa saja yang menghambat manajemen strategi dalam sebuah perusahaan? Oke, faktor-faktor apa saja yang menghambat ya? Silakan siapa yang mau menjawab? Depi bisa menjawab pertanyaan Roma? Mohon ditunggu ya Pak. Kak Roma tadi pertanyaannya gimana? Faktor-faktor apa saja yang menghambat? Ya, menghambat pelaksanaan manajemen strategi Dalam sebuah perusahaan. Iya. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Roma, yaitu faktor-faktor apa saja yang menghambat di dalam suatu perusahaan. Benar nggak? Iya, betul. Apa itu, Rafli? Ya Pak. Di sini ada 9 faktor hambatan yang menghambat perusahaan. Ada salah satunya keterampilan kepemimpinan yang tidak kompeten. Yang kedua adalah kelebihan tingkat gangguan. Dan yang ketiga tidak ada sistem di tempat. Dan yang keempat sumber daya tenaga kerja terbatas. Yang kelima, sumber daya dan pendanaan terbatas. Dan yang keenam, strategi bisnis yang tidak praktis. Dan yang ketujuh, oposisi terhadap perubahan. Dan yang ke-8, kurang motivasi. Dan yang terakhir, lingkungan kerja yang kurang kompleks. Kira-kira gitu, Roma. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Yang terakhir, siapa yang mau bertanya? Saya, Pak. Putri, silakan Putri. Iya, Pak. Apa pengaruhnya jika perusahaan tidak menerapkan tujuan dari manajemen strategi? Bisa dipahami, Rafli? CS? Bisa, Pak. Ya, silakan Depi. Depi Priscilla yang menjawab. Siapa? Depi ada 2 soalnya nih. Saya, Pak, yang menjawab. Oke, silakan. Pengaruh sebuah perusahaan jika tidak menerapkan konsep manajemen strategi ialah akan mengalami penurunan secara drastis terhadap perusahaan tersebut dikarenakan manajemen yang kurang baik atau tidak sesuai dengan prosedur teori atau sustainable manajemen untuk mencapai tujuan utama. Kira-kira gitu, Putri. Iya, Pak. Udah oke? Oke, Pak. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Untuk itu, Diskusi kami melalui PowerPoint yang akan dibacakan oleh teman saya, Munadila Arifa, dan saya sendiri, Putri Adelia, dan juga Reja Nathanael. Analisa
kekuatan dan kelemahan PT BCA Tbk. PT BCA Tbk yang merupakan salah satu perusahaan perbankan terbaik di Indonesia merasa perlu mengidentifikasi setiap kekuatan dan kelemahannya yang selalu memantau setiap peluang yang mendatangkan keuntungan dan ancaman yang mendatangkan kerugian untuk memenuhi tuntutan terciptalah analisis SWOT yang memiliki peran penting dalam menetapkan suatu strategi perusahaan. Analisis SWOT merupakan cara yang sistematis di dalam melakukan analisis terhadap wujud ancaman dan kesempatan agar dapat membedakan keadaan lingkungan yang akan datang sehingga dapat ditemukan masalah yang ada. Tanpa adanya informasi dari analisis SWOT, Anda tidak dapat mengetahui potensi pasar, minat dan peluang pasar yang bisa dimanfaatkan. Selain itu, Anda akan mengetahui tingginya tingkat persaingan pasar pada produk atau usaha Anda. Maka, sebelum menjalankan bisnis, Anda perlu menganalisa produk atau bisnis Anda. Kira-kira gitu, Roma. Berarti analisis SWOT itu sangat penting ya, Kak? Harus itu dulu lah berarti utamanya. Iya, iya. Ya, betul. Analisis SWOT itu sangat penting. Baik, siapa lagi yang mau bertanya? Saya Pak, Devi Pak. Oke, silakan Devi. Baik, saya akan bertanya mengenai apakah ada kelemahan dalam Bank BCA? Jika ada, coba sebutkan kelemahan dari Bank BCA. Nah, tinggal membaca presentasi kamu aja tuh tadi. Kelemahannya tadi apa? Di slide yang ke-6, Pak. Tapi Iya. ada tambahannya sedikit. Ya, coba tambahkan. Dijawab oleh Munadila, Pak. Silakan Muna. Munadila. Iya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Ali. Kami dari kelompok 4 yang beranggota Bang Dedi Sitanggang dan Ayu Juni Sihombing dengan judul Strategi Manajemen Badan Usaha Milik Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Untuk selanjutnya dibacakan oleh Kak Ayu Juni Sihombing. Badan Usaha Milik Daerah. BUMD merupakan wujud nyata dari investasi daerah dalam dunia usaha. Tujuannya adalah untuk mendorong dan mengembangkan aktivitas perekonomian kabupaten. Dalam konsep ekonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel. Pemerintah daerah harus berusaha melakukan pengelolaan penerimaan daerah secara cermat, tepat, dan hati-hati. Ya, lanjut. Pengertian manajemen. Manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan dengan kemampuan atau Silakan. Ya, Pak. Oke. Bentar, Pak. Mulai lo Kak. Baca aja yang saya share screen. Sebentar ya, Pak. Ini silakan. Ayu Juni pertanyaannya. hal apa yang dapat atau bisa menghambat strategi marketing pada sebuah perusahaan, Bang? Hal apa yang bisa menghambat strategi marketing? Silakan Yoga.
yang menghambat strategi marketing. Strategi pemasaran tidak sesuai dengan anggaran pemasaran perusahaan. Gitu, Pak. Gimana Ayu Juni? Bisa diterima? Bisa, Pak. Oke, siapa yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya? Nggak ada ya. Selanjutnya siapa ini ya? Pemateri terakhir. Ada tuh Pak terakhir tuh Pak. Nita ya?